Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Utomo dengan NIM 3312011020. Di sini saya akan mendemokan revisi aplikasi Manpower Recognition System, yang mana aplikasi ini digunakan untuk merekrut tenaga kerja baru di PT Klatek. Nah, pertama terdapat login page. Di sini terdapat fitur forward password juga. Pertama, kita bisa melakukan fitur forward password. Email berhasil dikirim dan kita bisa mengecek emailnya. Dan kita buat password baru dan button change password, dan password berhasil di reset atau diganti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada 3 user. Yang pertama ada HOD, HR, dan GM, dan masing-masing user terdapat level. Untuk HOD memiliki level 1, untuk HR memiliki level 2, dan untuk GM memiliki level 3. Dan pertama kita bisa login sebagai HOD. Dan di sini di sidebar-nya terdapat view personal status, yang mana menampilkan status dari Manpower Requisition Form yang telah diisi oleh requestor. Di sini kita bisa melihat apakah statusnya di approve, di reject, atau masih dalam proses. Selanjutnya ada Manpower Requisition Form yang diisi untuk merekrut tenaga kerja baru. Dan selanjutnya ada Requisition Report berisi dari report dari Manpower Requisition Form tadi. Dan ada Requisition History berisi dari data-data Manpower Requisition Form yang mana sudah melewati tanggal waktunya akan diarahkan ke sini. Kemudian ada edit profile dan change password. Dan selanjutnya kita bisa mengisi Manpower Requisition Form. Data berhasil ditambahkan dan disuruh klik button send email untuk mengirimkan email ke HR bahwa Manpower Requisition Form telah diisi dan segera melakukan approval. Kita bikin satu lagi untuk melihat perbedaan apabila HR melakukan reject atau approval. Data berhasil ditambahkan selama testing dan testing 2. Dan untuk editnya, kita bisa mengedit data yang telah kita isi tadi. Dan untuk approvalnya, nggak bisa diedit lagi. Selanjutnya kita bisa meng-send email untuk memberitahukan HR bahwa ada Manpower Requisition Form yang harus disetujui. Email berhasil dikirim. Selanjutnya kita cek emailnya. Kita login sebagai HR dan langsung diarahkan ke halaman view personal status. Di sini kita bisa melihat ada 2 status yang perlu kita approval yang telah diisi oleh requestor. Yang pertama kita bisa isi, kita baca dulu apa saja yang dibutuhkan.
Setelah itu kita bisa melakukan approve atau reject. Dan untuk tanda tangan, nama, ini nantinya akan di generate ke QR code. Data berhasil di update atau di approval. Dan ketika kita melakukan approval, maka send button-nya akan berwarna hijau. Ketika HR melakukan approve, button akan berwarna hijau. Dan ketika HR belum melakukan approve atau reject, maka di sini belum terdapat muncul button send email. Dan ini satu lagi kita mencoba untuk melakukan reject. Data berhasil diupdate. Dan ketika HR melakukan reject, maka button send email akan berwarna merah dan send email ini ditujukan kepada HOD bahwa requisition form yang telah diisi oleh requestor tadi telah ditolak oleh HR. Dan untuk edit, approvalnya tidak bisa diedit lagi karena sudah diisi tadi. Dan untuk datanya masih bisa diedit. Selanjutnya kita bisa mengisi manpower requisition form. Nah, HR bisa mengisi ini jika terdapat kondisi HOD tidak bisa mengisi. Misalkan HOD mengambil cuti panjang atau dalam perjalanan bisnis atau sakit sehingga HOD tidak bisa mengisi manpower requisition form sehingga meminta HR untuk diisi. Dan kita bisa mengetes untuk diisi. Testing juga. Nah, dan ketika HR yang mengisi, maka approval HOD akan auto approve. Dan kita bisa meng-send email ke GM bahwa ada manpower requisition system yang perlu disetujui. Dan email berhasil dikirim, kita bisa mengeceknya. Nah, kita bisa mengecek email. Kita login sebagai GM. Dan langsung diarahkan ke halaman view personal status. Di sini terdapat 3 status yang diisi oleh requestor tadi. Di sini terdapat reject by HR. Ketika sudah di reject oleh HR, maka GM tidak bisa mengapprove-nya. Kita melakukan approve. Dan berhasil di approve. Ketika ketiga-tiganya sudah melakukan approve, maka row-nya akan berwarna hijau. Dan bisa mencet tombol button send email untuk memberitahukan kepada HR bahwa semua sudah di approval dan dilakukan ekspor data. Kita lakukan approval lagi yang diisi oleh HR tadi.
kita bisa mengirim send email ke HR bahwa approvalnya sudah disetujui semua dan melakukan ekspor data. Dan email berhasil dikirim. Nah, selanjutnya untuk requisition form-nya, GM bisa mengisi ini jika terdapat kondisi. Kondisinya ketika HOD dan HR tidak bisa mengisi manpower requisition form. Yang mana kasusnya tadi, apabila HR atau HOD-nya sama-sama melakukan cuti atau berhalangan hadir ke kantor karena perjalanan bisnis atau sedang sakit, maka GM bisa melakukan pengisian manpower requisition form apabila dibutuhkannya tenaga kerja baru. Di sini kita bisa mencoba untuk mengisinya. Nah, ketika GM yang mengisi manpower requisition form ini, maka nanti HOD dan HR-nya akan secara otomatis terapproval dan bisa langsung send email ke HR bahwa manpower requisition sistemnya sudah dilakukan approval semua. Terakhir kita bisa melakukan login sebagai HR untuk mengekspor datanya. Kita lihat reportnya, jika sudah berwarna hijau, kita bisa melakukan ekspor data dan bisa di print langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.